Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman Jabar TV News yang pada kesempatan sore hari ini kita coba akan bincang terkait dengan lolos tidak lolosnya Partai Umat yang akan berlaga pada tahun 2024 mendatang. Jadi pada prinsipnya lolos tidak lolosnya partai ini sebenarnya bergantung seberapa besar, seberapa kuat komitmen para figur-figur ini dalam melakukan konsolidasi di seluruh Indonesia itu. Bahkan bukan hanya sekedar konsolidasi dalam konteks tema umum, tetapi ada persoalan-persoalan pokok yang menjadi problem masyarakat itu yang menjadi perhatian utama dari Partai Umat terlebih khusus ini. Jadi, saudara-saudara, pertanyaannya adalah apakah Partai Umat ini bergantung pada dukungan para pihak ataukah ia bergantung pada kefiguran? Menurut saya adalah partai politik manapun sebenarnya itu sangat bergantung kepada kefiguran dalam partai itu. Yang pertama itu figurnya itu sepengaruh apa dia, gitu kan? Apa saja yang telah dia kontribusikan sepanjang perjalanan dia sebagai seorang figur, itu yang harus yang harus dilihat, yang harus diperhatikan juga. Jadi dukungan dari banyak pihak belum tentu juga mampu mendulang elektabilitas dan popularitas partai. Tapi yang paling penting adalah kefiguran dari partai itu. Siapa figurnya? Itu yang pertama. Figurnya ini bisa saja misalnya punya historis panjang misalnya dalam berkontribusi terhadap bangsa, terutama yang berkaitan dengan problem-problem masyarakat yang ada. Itu jadi konsolidasi yang pertama itu sebenarnya menurut saya itu konsolidasi apa yang telah dilakukan oleh figur ini. Sehingga nanti ada efek domino terhadap partai ini. Jadi kalau misalnya figurnya ini hanya sibuk dalam mengkritisi, misalnya ya, ini dalam tanda kutip ya, mengkritisi persoalan-persoalan yang ada dalam kebijakan pemerintah, namun di sisi lain ia lupa bahwa bagaimana mengkonsolidasikan potensi yang dimiliki oleh elemen partai itu. Lolos tidak lolosnya partai ini, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya Partai Umat ini tidak lolos? Itu kan ke depan ini kan sesuatu hal yang dinamika yang susah kita terka dan sulit kita baca. Tapi pada prinsipnya kita berharap mungkin semua partai termasuk Partai Umat ini mudah-mudahan bisa lolos dalam kontestasi 2024 nanti, sehingga partai ini yang punya komitmen untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan ini bisa menjadi harapan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan semua problem yang mungkin jauh-jauh belakang itu sudah terjadi dan bisa
dihadirkan solusi konkret oleh Partai Umat. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Partai Umat ini bila ingin lolos dalam kontestasi pemilu 2024, partai ini harus benar-benar mampu mengkonsolidasikan hajat hidup masyarakat Indonesia. Jadi jangan sekedar menyoroti persoalan pemerintah, ritme komunikasi mesti juga dijaga, bahwa memang kekuasaan misalnya di pemerintah itu juga punya basis. Kita jangan lupa itu. Jadi saya pikir di elit-elit Partai Umat ini dia mampu menari di dua karang yang itu juga bisa menguntungkan partai ini. Jadi kita sangat berharap, saya sebagai anak muda dari Nusa Tenggara Barat ini berharap bahwa Partai Umat ini bisa menjadi partai yang lolos dalam pemilu 2024, sehingga harapan-harapan besar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada ini bisa Partai Umat selesaikan. Tapi itu partai ini harus mampu mengkonsolidasikan mengadvokasi persoalan-persoalan konkret yang ada di tengah masyarakat itu. Barangkali demikian.